Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25090911521 pada hari ini tanggal 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 3 Alas kelas 6 dengan materi halal dan haram. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Semangat. Mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Amara Kasih Maulidia, Muhammad Fatir Mustafa, Muhammad Kenzi Mahira, Muhammad Pila. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ada doa kelas? Nah, silakan dulu teman-teman untuk berdoa. Siap. Kita belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sejenak tentang lagu-lagu nasional. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan kita ikut bersama menyanyikan lagu yang Pak akan sediakan ya. Bersama. Nah, kita nyanyi sama-sama tentang syukur atas nikmat Allah yang telah memberikan kita semuanya. Ya, berikan kita nikmat yang banyak sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita. Itu bukti rasa syukur kita dengan bernyanyi, dengan berdoa kepada Allah. Karena doa adalah cara kita mensyukuri terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah. Oke.
anak-anakku sekalian, masih ingat pembelajaran yang minggu lalu tentang halal dan haram? Masih. Halal itu ada yang masih ingat apa itu halal? Oke, siapa Najwa? Apa itu halal? Halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan. Halal itu segala sesuatu yang dibolehkan. Mantap. Ya, jadi yang dibolehkan, apa yang bisa kita konsumsi, apa yang bisa untuk dimakan, itu namanya halal. Ada yang haram, ada masih ingat apa itu haram? Oke, coba. Kalau haram itu segala sesuatu yang dilarang, betul? Betul. Jadi ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Kalau yang dilarang itu berarti kita tidak boleh untuk memakannya, mengkonsumsinya, untuk meminumnya. Itulah yang namanya Haram. Kalau haram itu kita melakukannya itu dosa. Itu pembelajaran kita yang minggu pertama. Sekarang minggu yang kedua Pak sudah memaparkan. Ya, ada 3 dasar dalam hukum halal dan haram. Ada yang masih ingat? Masih ingat Pak Sultan? Apa hukumnya? Yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Ya, jadi sumber hukum halal dan haram. Dari mana kita ambil sesuatu itu halal, boleh dimakan, yang mana haram itu ada di pertama Al-Quran. Nanti dijelaskan lagi oleh Al-Hadis. Nanti dijelaskan lagi dengan ijtihad yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Itu adalah materi kita yang minggu lalu. Sekarang ini apa yang akan kita bahas? Jadi yang tujuan pembelajaran kali ini sudah dijelaskan tadi tentang haram-haram definisinya. Sudah dijelaskan juga Bapak minggu lalu dengan video pembelajaran bagaimana dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dan ijtihad. Sekarang ini kita akan bahas, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu tentang tujuan kita kali ini tentang pembelajaran menjelaskan tentang apa sebab halal dan haram. Kenapa bisa halal? Ini kenapa haram? Ya, oke, sebelum lebih lanjut tentang itu kita simak dulu video berikut ini, ya. Nah, Samil, di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah seperti nasi, sayur, buah-buahan,
kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya Bu. Tapi Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja membunuh sebagian air di kumurnya itu, Bu. Pak Ustaz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya Bu? Iya, benar Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Akan membagi kalian dalam 5 kelompok. Apakah bagaimana? Menurut kalian kelompoknya sudah pas? Atau mau ada yang bukan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Ya. Oke, sekarang Pak akan memberikan kalian sebuah masalah, sebuah contoh permasalahan. Tolong permasalahan ini dikaji sama-sama. Satu teman, satu orang, boleh dalam satu kalimat saja. Intinya sama-sama satu kalimat per kelompok, ya. Setelah itu nanti akan dipresentasikan di depan kelas apa hasil kelompoknya. Kira-kira waktu mengerjakannya berapa menit maunya? 5 menit, 10 menit, atau 15 menit? Kira-kira berapa menit? Oke, 10 menit ya. Tolong dikerjakan ya. Kelompok 1. Silakan dibaca, dipahami, dan dijelaskan sama-sama satu kalimat. Kelompok yang 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Ya, silakan dijawab sama-sama satu kalimat saja. Masalahnya nanti dijelaskan satu kalimat saja. Satu kalimat ya. Penyebabnya kenapa bisa makan haram. Ada kesulitan?
Tunggu ya, teman-temannya lagi 2 kelompok yang belum ya. Hah? Dia tak apa-apa. Ya, itu hasil pemikiran kalian. Ya. Tentang kasus yang Pak sajikan. Apa-apa sedikit tidak apa-apa. Ya, berani ngomong. Depan ya. Berani ngomong, saya kasihkan hasil karyanya. Cukup? Sudah selesai semua? Oke. Sekarang kita lanjut ke pelajaran kita selanjutnya tentang mempresentasikan hasil. Ya. Memaparkan hasil daripada teman kalian yang Pak kasih masalahnya satu persatu. Paham? Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Tunggu dulu. Nanti diperkenalkan namanya, siapa namanya satu-satu. Lalu setelah itu dipresentasikan hasilnya. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Rizka. Saya Nadia. Saya Rali. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerjasama kami. Silakan bacakan soalnya dulu. Sebuah restoran dikabarkan membeli daging sapi yang mati tertabrak. Daging tersebut diolah dengan baik di tempat yang bersih, alat modern, dan juru masak yang ahli. Kata guru membantu, daging tersebut tetap haram bagi umat Islam. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Coba jelaskan kenapa demikian. Karena sudah menjadi bangkai. Terus kenapa lagi? Coba jelaskan lain. Soalnya dikena. Zatnya haram karena sudah menjadi Oh, zatnya sudah haram karena sudah dipakai. Terus apa lagi? daging itu sebenarnya halal, tapi matinya dengan tidak wajar. Nah, daging ini sebenarnya sapi ini halal, tetapi karena matinya tidak wajar. Nah, sudah menjadi bangkai. Terus coba silakan kelompok yang kedua untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan. Soalnya kita Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. oke. Bacakan soalnya dulu. Seorang anak membeli kupon rupiah 20. Kupon tersebut diundi oleh penjualnya. Si anak mendapat satu kap buku tulis seharga Rp25. Guru PAI memberitahu bahwa buku tersebut hukumnya haram. Kenapa buku tulis tersebut menjadi haram? Kenapa buku tulis itu menjadi haram? Ini hasil dari kelompok mereka. Silakan, Bro. Kenapa? Satu kelompok. Karena prosesnya itu hasil dari judi. Tahu namanya judi? Tahu. Apa lagi? Karena didapatkan hasil judi, membeli kupon Rp2.000 dan kupon itu diundi oleh penjualnya dan mendapat buku seharga Rp25.
diundi akhirnya dapat yang lebih besar angkanya. Nah, itu sama juga teman. Coba yang ketika ada masalah dan yang datang dari kelompok 3, coba silakan presentasikan hasilnya. Gimana, masih semangat dong? Mau semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Mulia. Saya izinkan kami mempresentasikan hasil kerja bagi mainan membeli kondisi pasar. Dia melihat kondisi tersebut tertulis tentang kondisi. Fatimah harus mencari tahu apakah kondisi itu terbuat dari daging apa dan apakah ada label halalnya. Tuliskan alasan mengapa Fatimah harus berhenti sebelum membeli tersebut. Nah, kenapa harus berhati-hati belum membeli sosis tersebut? Silakan dilaporkan. Pertama, bagaimana? Fatimah harus berhati-hati karena Kemungkinan ada zatnya, ya. Kita berhusnuzon bahwa kemungkinan ada zatnya, ya. Oke, coba yang kedua. Fatimah harus berhati-hati kemungkinan kondisi inflasi. Nah, kemungkinan sosis itu bisa merusak perut kita karena dia basi, dapat penyakit. Coba yang ketiga. Fatimah harus mencari tahu apakah pada kemasan sosis ada yang benar. Mungkin akhirnya juga terjadi yang Nah, ini semuanya menjelaskan ada kalatul kalalnya. Apakah sudah betul ini bisa dimakan? Nah, itu dia. Terus yang penelitian keempat. Fatimah harus berhati-hati karena kemungkinan daging dari sosis itu haram. Nah, sama, ya. Kemungkinan bisa menjadi halal karena kita tidak menunjukkan label halal. Itu masalah yang disajikan. Terima kasih kepada tepuk tangan untuk kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ada masalah baru lagi yang datang dari kelompok 4. Coba dipresentasikan ke depan, silakan. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delta. Perkenalkan nama saya Putri. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Budi sangat suka minum minuman energi kemasan. Suatu hari, Budi melihat teman-temannya juga banyak yang minum minuman energi yang sama. Bahkan rasanya juga enak. Budi kemudian bertanya kepada gurunya, apakah minuman energi itu halal atau haram? Menurut pendapatmu, apa jawaban guru? Budi dan mengapa demikian? Oke, silakan dipresentasikan bersama. Jelaskan yang kedua. Kenapa? Kenapa? Menurut pendapatmu apa jawaban guru di hal ini, ya? Oke, ada logonya belum kita lihat, ya? Apa ada logonya adalah walaupun dia enak. Coba di sini coba. Apa? Jika kita membeli makanan atau minuman, kita harus berhati-hati. Nah, jadi
harus hati-hati. Namanya ini menekankan tadi harus ada logo halal. Namanya juga harus hati-hati. Siapa tahu yang ada sesuatu yang diharapkan atau tidak baik untuk tubuh. Coba lihat hasilnya. Ya, itu adalah logo halal dalam kemasan tersebut. Silakan yang lupa. Oke, terima kasih. Jadi harus ada logo Halalnya. yang dikeluarkan oleh MUI. walaupun minuman itu Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masalah yang terakhir datang dari kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasilnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang halal dan haram. Oke, silakan jelaskan. Saya Rina, saya Nala, saya suatu ketika kami menemukan dompet berisi uang di jalan. Dompet tersebut diambilnya lalu ia membawanya ke kami. Menurut kalian tindakan ini sudah tepat atau tidak? Berikan alasan. Oke, berikan alasannya. Jadi suatu ketika menemukan dompet di jalan dan dia diambil kantor polisi, menurut kalian bagaimana? Apakah betul? Silakan dijelaskan. Yang pertama, Tindakan nanti sudah tepat karena ia langsung membawa dompet itu dari dikembalikan ke polisi. oke, tindakannya tepat. Sudah langsung dikasih kantor polisi. Nah, ini sudah tepat. Yang kedua, coba. Nah, jadi dijelaskan oleh temannya itu bukan hak milik dia. Jadi bagaimana caranya dikembalikan kepada pihak yang wajib. Tindakan nanti karena ia tidak mengambil uang tersebut di dalam dompet itu. Kalau uang itu diambil maka uang itu harus dikonsumsi atau digunakan. Mana ya? Uang itu halal, halal tidak? Halal, tetapi itu milik orang lain yang ditemukan. Maka hukumnya menjadi halal. Terima kasih untuk kelompok 5, tepuk tangan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi sekarang kita akan menyimpulkan hasilnya. Ya, tadi dijelaskan dipaparkan, Pak kasih video tadi kan? Video bagaimana? Nah, Pak sudah kalian memaparkan hasil kalian juga tadi. Kira-kira kesimpulannya, ya? Kesimpulannya apa yang bisa coba angkat tangan? Oh, coba Sultan, apa kesimpulannya? Hukum halal dan haram itu karena pada asalnya. Oke, pertama disimpulkan oleh temannya hukum halal dan haram itu karena zatnya memang sudah halal. Kan Pak sudah jelaskan beberapa minggu lalu tentang perkara ada Al-Quran, ada hadis, ada ijtihad. Ya, jadi memang hukum
asalnya itu sudah haram. Apa contohnya tadi? Babi. Nah, ya, babi itu haram. Bukan Pak yang ngomong, tapi Al-Quran. Jadi apapun yang ada bentuk babinya, entah itu enak, sosisnya enak, ya, rotinya enak, tetapi karena ada kandungan yang kata temannya tadi, ada zatnya yang diharamkan, maka menjadi bagus untuk temannya. Tepuk tangan untuk temannya. Ada lagi kesimpulan yang lain, ini tentang zatnya tadi. Oh, yang ini coba, kenapa bisa haram? Haram karena caranya atau prosesnya. Mana haram karena cara dan prosesnya. Ya. Tadi papakan tadi ada sapi, kasihan. Sapinya pernah ditabrak sama apa namanya? Tonton. Sapi itu halal atau haram? Halal. Boleh dimakan, boleh. Tetapi ketika dia ditabrak, jadi bangkai karena prosesnya itu prosesnya dia mati karena sudah menjadi bangkai, maka menjadi haram. Paham? Ada lagi tadi perkaranya dompet jatuh di tengah jalan. Ya, kita sebagai umat muslim yang baik, apakah kita ambil isinya, kita bawa pulang? Tidak. Anak soleh tidak kayak bagaimana caranya? Ambil dompetnya, kasih kepada yang berwajib atau berwajib. Siapa tahu yang berwajib bisa memberikan kepada yang memiliki dompet tersebut. Ada lagi pencurian, ambil ayam tetangga, ayamnya halal, tetapi ketika diambil dengan cara yang salah, menjadi haram. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, sudah disimpulkan tadi, satu karena zatnya, yang kedua karena prosesnya. Ada pertanyaan, silakan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Apa saja yang ditanyakan tentang halal dan haram? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang bertanya? Oke, coba Lianti. Pak, misalnya jika ayam tertabrak motor, haram atau halal? Oke, ada perkaranya lagi satu ini. Tadi kan sapi ditabrak, tuh mati. Haram. Ada ayam. Ngebut, ditabrak ayamnya. Tapi sebelum mati ayamnya ini bisa disembelih. Nah, masih dia belum mati, masih dia apa namanya? Masih bergerak, masih hidup, tapi cepat-cepat dia disembelih. Mati dia dan sudah disebut dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pertanyaannya tadi kata temannya tadi, bagaimana boleh dan dimakan ayamnya? Boleh. Karena belum menjadi bangkai. Belum menjadi bangkai. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, sudah tidak ada. Oke, jadi sudah paham tentang sebab halal dan haram. Karena memang ada zatnya sudah memang halal dan karena prosesnya. Paham? Oke, untuk mendekatkan pemahaman kalian, Pak akan memberikan kalian latihan individu, ya. Paham? Dikerjakan, mau kerjakan di berapa menit? 5 menit, 10 menit, atau 15 menit? 10 menit. Bagus, ya. Dikerjakan ya. 5 soal ini. Namanya.
kesimpulan kita hari ini, kesimpulan pembelajaran kita tentang tujuan pembelajaran tentang sebab halal dan haram, ada yang namanya sebab pertama apa tadi dijelaskan? Zat asalnya yang sudah haram. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa babi itu haram? Karena zat asalnya sudah haram, yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi babi, baik itu kukunya, baik itu dagingnya, baik itu kulitnya, itu tetap akan menjadi haram. Kalau dicampur dengan sesuatu, misalnya ada air susu itu halal atau haram diminum? Halal. Ditetesin minyak babi setetes saja, maka akan menjadi haram. Karena zat asalnya itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua apa tadi? Karena proses mendapatkannya dengan cara-cara tidak baik. Ada yang korupsi, ya, ada yang dengan hasil korupsi, ada dengan hasil mencuri, ada karena yang prosesnya pengolahannya, walaupun bagaimanapun proses pengolahannya yang halal tetap akan menjadi haram ketika sudah menjadi bangkai. Nah, itu pada pertemuan selanjutnya nanti, ya, setelah ini kan kalian sudah paham sebab-sebab asal halal dan haram. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan hukum halal dan haram. Ya, penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan kita. Jadi kita menyanyi dulu ya tentang hukum halal dan haram. Pastel kan? Halal